Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan teman-teman kelompok saya. Di sini kita akan mempresentasikan ide bisnis kami, yaitu membuat bubuk bawang merah. Dengan saya sendiri, Atri Kaesa, dengan NIM 18.01.013.027. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan business model canvas-nya, yang dimana business model canvas itu sendiri yaitu sebuah model bisnis gambaran logis mengenai bagaimana sebuah organisasi diciptakan, menghantarkan dan menangkap sebuah nilai. Nah, kanvas ini terbagi menjadi business model 9 buah komponen utama, yaitu yang pertama ada yang namanya customer segment. Apa itu customer segment? Seperti yang disampaikan Alstader dan Fichtner, bahwa pelanggan adalah inti dari semua bisnis. Tanpa pelanggan, perusahaan tidak akan hidup bertahan lama dan sering diperhatikan sebagai inti dari semua model bisnis, dan biasanya di pikiran awal karena menentukan produk atau jasa akan ditunjukkan kepada siapa. Nah, dalam memproduksi bubuk bawang merah, yang menjadi sasaran kami adalah di kalangan ibu rumah tangga, para guru masak, dan para pedagang masakan termasuk rumah maupun hotel. Yang kedua, ada yang namanya value proposition atau proporsi nilai, yang dimana Alstader dan Fichtner menyatakan bahwa blok value proportion menggambarkan gabungan antara produk dan layanan yang menciptakan nilai untuk segmen pelanggan spesifik. Nah, manfaat dari produk dan jasa yang diberikan perusahaan kepada pelanggan itu yang menjadi patokan untuk mereka, sehingga kelebihan dari produk bubuk bawang merah itu sendiri kami buat supaya memenuhi, yang pertama itu memiliki cita rasa yang sama seperti bawang merah dan bernutrisi tinggi. Yang kedua, memiliki kemasan yang inovatif dan edukatif, sehingga kita mendesainnya itu lebih menarik gitu dilihat oleh masyarakat atau konsumen yang membeli. Yang ketiga, merupakan bumbu dapur yang dapat digunakan dalam pelengkapan masakan. Bisa dibilang kalau setiap kita masak itu pasti memerlukan bawang merah. Nah, yang keempat, merupakan alternatif bumbu dapur yang sangat mudah digunakan, tinggal diulek atau enggak ditaburkan, karena di sini kita menyediakannya itu dalam bentuk bubuk. Nah, yang kelima, mengetahui manfaat bawang merah bagi kesehatan tubuh. Banyak banget manfaat dari bawang merah. Terus selanjutnya, channels atau saluran komunikasi, distribusi dan penjualan, di mana Alstader dan Fichtner menyatakan channel merupakan penghubung antara perusahaan dan pelanggan, titik sentuh pelanggan yang sangat berperan dalam setiap kejadian yang pelanggan alami, seperti itu. Mohon maaf ya teman-teman, karena kondisinya di sini lagi hujan. Nah, customer relation atau hubungan pelanggan, antara kita sebagai penjual harus mempunyai hubungan sesama pelanggan. Nah, customer relationship itu sendiri adalah jenis hubungan yang ingin dibangun perusahaan bersama segmen pelanggannya.
dapat bersifat pribadi maupun umum. Nah, dalam usaha bubuk bawang merah, kami menjalin hubungan dengan baik kepada para petani, toko sembako, maupun sesama masyarakat gitu. Nah, ini arus untuk pendapatannya itu mengembangkan uang tunai yang dihasilkan perusahaan dari masing-masing. Dalam hal ini, mendapatkan produk bawang merah yang diterima dengan melalui penjualan usaha bubuk bawang merah. Selanjutnya ada yang namanya sumber daya utama, yaitu menggambarkan aset-aset terpenting yang diperlukan agar sebuah model bisnis dapat berfungsi, di mana memungkinkan perusahaan untuk menciptakan dan menawarkan proporsi nilai, menjangkau pasar, mempertahankan hubungan kepada pelanggan, dan menciptakan pendapatan yang yang dimiliki oleh usaha bubuk bawang merah adalah sumber daya manusianya, mesin yang untuk memproduksinya, dan tempat pengolahan produknya. Nah, yang selanjutnya aktivitas kunci. Apa itu aktivitas kunci? Aktivitas kunci itu menggambarkan aktivitas sebagai hal-hal terpenting yang harus dilakukan perusahaan agar model bisnisnya dapat beroperasi dengan sukses. Dalam pembuatan usaha bubuk bawang merah, yang diperlukan bahan alat dan yang digunakan terdiri dari bawang merah, pastinya harus ada, dan masih banyak lagi, teman-teman bisa membacanya dengan sendiri. Nah, selanjutnya ada yang kemitraan kunci. Apa itu kemitraan kunci? Itu mengembangkan jaringan dan mitra yang membuat model bisnis dapat bekerja, karena kemitraan menjadi landasan dari berbagai model bisnis. Untuk mengoptimalkan model bisnis, mengurangi risiko atau memperoleh sumber daya mereka, yang dilakukan oleh usaha bubuk bawang merah adalah dengan menjalin relasi dengan supplier bahan baku, yaitu petani bawang merah dan para pedagang. Nah, kemudian ada namanya struktur biaya. Struktur biaya ini mengembangkan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan model bisnis usaha bubuk bawang merah, mengarah pada cost drive, yaitu penekanan pada efisien biaya sehingga bisa menghasilkan produk dengan harga yang terjangkau oleh pelanggan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan struktur biaya seramping mungkin untuk menghasilkan caca sesuai keinginan pelanggan, seperti itu. Terima kasih saya ucapkan kepada teman saya yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan sebuah materi, yaitu strategi dan rencana pemasaran dari bubuk bawang merah ini. Strategi pemasaran terbentuk oleh keseluruhan dari tujuan bisnis ini, dan hal ini sudah mencakup definisi bisnis, deskripsi produk atau layanan, profil target pengguna, dan juga klien, serta untuk menentukan peran perusahaan dalam hubungannya dengan para pesaing bisnisnya. Strategi pemasaran dan strategi pemasaran pada dasarnya adalah sebuah dokumen yang nantinya akan digunakan untuk menilai tentang kesesuaian dan efektivitas dari perencanaan yang lebih spesifik dari sebelumnya. Dengan kata lain, strategi pemasaran adalah berupa ringkasan produk dan posisi perusahaan yang sehubung dengan adanya kompetisi dari rencana penjualan dan pemasaran, merupakan tindakan spesifik yang nantinya akan dilakukan untuk mencapai tujuan dari strategi pemasaran tersebut. Strategi mengembangkan rencana pemasaran bisnis. Untuk mengembangkan rencana pemasaran bisnis, Anda dapat mengikuti hal-hal
berikut ini. Yang satu yaitu tujuan pemasaran. Langkah pertama dalam usaha untuk mengembangkan rencana pemasaran adalah dengan membuat tujuan pemasaran yang lebih spesifik dan menuliskan supaya bisnisnya yang kita buat bisa dikenal oleh masyarakat, dan pastikan memiliki target yang hendak dicapai nantinya. Dan pada penjelasan dari teman saya sebelumnya bahwa tujuan kita yaitu kepada ibu rumah tangga, juru masak, serta lainnya. Yang kedua yaitu memperbarui secara teratur rencana-rencana pemasaran. Pada saat sudah menyiapkan rencana pemasaran, maka ingatlah bahwa itu adalah berupa dokumen, bukan segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam folder kemudian tidak pernah dilihatnya kembali. Usahakanlah untuk meluangkan waktu setidaknya 15 menit setiap harinya untuk meninjau kembali aktivitas apa yang harus dilakukan hari itu untuk membantu mencapai tujuan pemasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan 15 menit dalam sehari untuk meninjau tujuan pemasaran, rencana pemasaran, dan aktivitas pemasaran akan sangat membantu Anda agar tetap bisa fokus dan melacak serta untuk memasarkan produk atau layanan secara lebih efektif. Berikut ini beberapa langkah dalam menyusun rencana pemasaran, yaitu melakukan analisis situasi, di mana usaha yang Anda buat harus sesuai dengan analisis Anda pada situasi tertentu. Yang kedua yaitu menetapkan tujuan dan sasaran. Apabila kita ingin berusaha, maka kita harus menetapkan tujuan dan harus menetapkan target sasaran kita untuk usaha ini akan bertuju kepada siapa. Yang kedua yaitu menyusun strategi dan program, yaitu dimana kita ada beberapa strategi, yaitu strategi penjualan dan pemasaran serta produksi dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu menentukan target konsumen, ya seperti menetapkan tujuan dan sasaran. Menetapkan target konsumen juga penting guna kita lebih bisa mengetahui bahwa usaha yang akan kita buat akan dominan lebih diminati oleh siapa. Yang kedua, yang terakhir yaitu membuat tujuan akhir, yaitu kita harus mencetak goals dari usaha kita ini, dimana kita harus mendapatkan goals dari usaha yang telah kita buat ini. Yang selanjutnya yaitu metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan untuk pembuatan bubuk bawang merah dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu persiapan kegiatan. Persiapan kegiatan meliputi yaitu survei lokasi penghasil bawang merah, di mana kita harus mensurvei bahan baku untuk usaha kita tersebut, yang dimana kita di sini mensurvei lokasi penghasil bawang merah. Yang kedua yaitu survei harga, peralatan penunjang dan bahan habis pakai. Di sini kita harus mensurvei harga-harga peralatan yang akan kita gunakan dan bahan-bahan yang habis pakai guna untuk menyesuaikan dengan dana modal yang kita punya. Terus yang ketiga yaitu survei lokasi pembuatan bawang merah. Selain bahan baku dan harga-harga peralatan, kita harus juga mensurvei tempat lokasi pembuatan bawang merah, karena tempat ini menjadi
menjadi salah satu modal awal dalam berusaha. Yang kedua yaitu pengadaan alat dan perlengkapan kebutuhan. Tahapan ini merupakan tahapan lanjutan setelah tahap persiapan kegiatan terlaksana, yaitu berupa penyiapan alat serta perlengkapan kebutuhan untuk menunjang kesiapan proses pembuatan bubuk bawang merah. Di sini adapun alat yang digunakan untuk pembuatan bubuk bawang merah adalah mesin pengupas, mesin pengiris, open listrik, mesin penggiling, dan ayakan. Yang ketiga yaitu persiapan produksi. Tahapan dalam persiapan produksi adalah mempersiapkan tempat dan fasilitas penunjang di tempat produksi, serta menyediakan alat-alat dan kelengkapan penunjang produksi, terutama pada bahan baku. Selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu proses produksi. Tahapan yang dilakukan pada proses produksi yaitu pembelian alat. Peralatan yang digunakan akan dibeli secara online atau langsung ke toko penjual mesin yang dibutuhkan untuk proses pembuatan bubuk bawang merah, serta pembelian bahan baku bawang merah. Yang kedua yaitu persiapan bahan. Bahan yang digunakan adalah bawang merah yang bermutu supaya menghasilkan bubuk bawang merah yang berkualitas. Yang kelima yaitu uji coba dan penelitian. Uji coba dan penelitian dilakukan setelah bawang merah dan alat-alat tersedia. Guna penguji cobaan dan penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha kita buat atau produk yang kita buat ini pantas untuk masuk ke dalam produk yang diminati oleh masyarakat. Selanjutnya di sini kita akan membahas diagram alir pengolahan bubuk bawang merah. Yang pertama yaitu pada bawang merah, yaitu bahan baku pembuatan bubuk bawang merah ini akan kita sortasi. Setelah disortasi, di situ kita akan melakukan proses pengupasan pada bawang merah ini. Setelah bawang merah ini dikupas, bawang merah ini akan kita masukkan ke dalam mesin pengiris. Di dalam mesin pengiris ini akan kita iris setebal 1 mm. Setelah pengirisan akan dilakukan perendaman asam sitrat 0,1 sampai 3% selama 30 menit. Setelah 30 menit perendaman dengan asam sitrat, bawang merah yang telah diiris tersebut akan dicuci dan melakukan pengirisan kembali. Setelah selesai, akan dilakukan pengeringan menggunakan kabinet dryer dengan suhu 500 Celcius selama 12 jam. Setelah 12 jam setelah itu akan dilakukan penggilingan, dan setelah penggilingan akan dilakukan proses pengayakan dengan menggunakan 80 sampai 100 mesh. Setelah proses pengayakan ini akan membentuk tepung bawang merah yang selanjutnya akan dirubah menjadi bubuk bawang merah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk slide selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh teman saya. Pada teman saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Desiana Puspita. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Budi Ardian. Saya akan melanjutkan materi tentang pengemasan. Pengemasan merupakan industri global yang sangat penting. Pentingnya pengemasan dapat dilihat dari kenyataan di lapangan, bahwa hampir tidak mungkin ditemui produk yang dijual di pasar dalam kondisi tanpa kemasan. Teknik pengemasan dan pemilihan kemasan yang tepat memerlukan banyak pertimbangan. Untuk sebagian besar produk pangan, tujuan utamanya adalah kemasan harus menyediakan sifat-sifat perlindungan yang optimal untuk melindungi produk dari penyebab kerusakan dari luar seperti cahaya, oksigen, kelembapan, mikroba, atau serangga, dan juga untuk mempertahankan mutu dan nilai gizi serta memperpanjang umur simpan. Pada tahap pengemasan dilakukan pengemasan dengan mendesain kemasan yang unik dan menarik. Di sini kita menggunakan standing pouch. Standing pouch adalah kemasan yang populer saat ini, dipilih oleh para pelaku usaha baik pada level UKM maupun perusahaan menengah ke atas untuk dijadikan sebagai kemasan produksinya. Kenapa kita memilih standing pouch? Itu manfaatnya adalah kedap udara, kemasan yang memberi daya tarik, perlindungan kualitas produk, tersedia berbagai ukuran, tersedia berbagai pilihan warna, dapat dilengkapi dengan penutup, dapat diberikan logo sesuai brand yang kita inginkan, dan kemasan tampak eksklusif. Produksi dan publikasi. Pada tahap ini dilakukan promosi dan publikasi dengan menetapkan sistem pemasaran langsung dan tidak langsung. Promosi langsung dilakukan dengan melakukan penjualan atau penitipan di toko dan kios mitra. Sedangkan promosi tidak langsung dilakukan dengan memasarkan secara online melalui media sosial. Pasca produksi. Pada tahap pasca produksi dilakukan evaluasi terhadap semua proses kegiatan usaha mulai dari praproduksi, produksi, pengemasan, hingga promosi dan publikasi, termasuk di dalamnya analisis data mengenai perkembangan usaha dan pencapaian target usaha serta profit penjualan. Gambaran kegiatan umum. Bubuk bawang merah merupakan olahan yang mempunyai potensi pangsa pasar cukup luas di kalangan ibu rumah tangga, para juru masak, dan para pedagang masakan termasuk rumah makan dan hotel. Proses pengolahan dilakukan dengan mengupas bawang merah segar, pencucian dan penirisan, pengecilan ukuran menjadi bentuk irisan dengan ketebalan tertentu untuk mempertahankan senyawa-senyawa dalam bawang merah. Dilakukan penambahan bahan pengisi berupa asam sitrat. Dikemas semenarik mungkin dan mengedukasi konsumen dengan menambahkan ulasan manfaat bawang merah bagi kesehatan dan komposisi produk. Sehingga ketika konsumen mengkonsumsi, mereka mendapatkan dua manfaat sekaligus, yaitu merasa cita rasa bawang merah dalam masakan dan mengetahui manfaat bawang merah bagi kesehatan tubuh. Peluang pasar. Produk mempunyai prospek usaha yang sangat menjanjikan karena produk ini masih jarang dipasarkan. Selain itu, memiliki cita rasa yang tidak berubah seperti bawang merah pada umumnya, hanya mengalami perubahan pada bentuk berupa bubuk.
Ini adalah analisis SWOT bubuk bawang merah. Dari string, ada memiliki cita rasa yang sama seperti bawang merah dan bernutrisi tinggi, memiliki kemasan yang inovatif dan edukatif, merupakan bumbu dapur yang dapat digunakan dalam pelengkap masakan, merupakan alternatif bumbu dapur yang sangat mudah digunakan. Awareness-nya produk masih jarang dikenal masyarakat. Opportunity, produk masih jarang dipasarkan dan menyentuh konsumen dengan edukasi. Yang threat-nya, resiko tindakan plagiat yang kerap terjadi di Indonesia. Keberlangsungan usaha. Produk adalah salah satu bumbu dapur yang memiliki profit menjanjikan dengan ketersediaan bawang merah sebagai bahan dapur. Selain itu, mempunyai keunggulan dari sisi pengemasan yang inovatif dan edukatif dengan memberikan ulasan singkat tentang manfaat bawang merah pada kesehatan. Selain itu, juga produk memiliki daya tarik tersendiri karena memiliki motif yang kekinian dan futuristik yang mampu menarik minat konsumen. Beberapa keunggulan produk di atas merupakan aspek-aspek yang menjamin keberlangsungan usaha produk. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan bantuan pemerintah dalam proses pengembangan usaha produk akan dapat melebarkan sayap serta dapat bersaing pada level pasar yang lebih besar lagi. Hal ini karena produk tidak hanya diproduksi dan dipasarkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis semata, tetapi juga memberikan nilai inovatif tinggi kepada masyarakat Indonesia. Prototipe atau gambaran produk jasa yang dibuat untuk bubuk bawang merah. Tampilan kemasan di bagian depan produk bubuk bawang merah ada di sini ya, ini gambarnya. Terus tampilan kemasan di bagian belakang produk bubuk bawang merah ini. Untuk depan kita mencantumkan bubuk bawang merahnya ya, dan belakang kita cantumkan manfaat dari bubuk bawang merah. Kesimpulannya adalah bawang merah merupakan salah satu komoditas tanaman hortikultura yang banyak dikonsumsi masyarakat sebagai campuran bumbu masak setelah cabai. Selain sebagai campuran bumbu masak, bawang merah juga dijual dalam bentuk olahan seperti ekstrak bawang merah, bubuk, minyak atsiri, bawang goreng, bahkan sebagai bahan obat untuk menurunkan kadar kolesterol, gula darah, mencegah penggumpalan darah, menurunkan tekanan darah, serta memperlancar aliran darah. Sebagai komoditas hortikultura yang banyak dikonsumsi masyarakat, potensi pengembangan bawang merah masih terbuka lebar. Tidak saja untuk kebutuhan dalam negeri, tetapi juga luar negeri. Bisnis model kanvas adalah sebuah model bisnis gambaran logis mengenai bagaimana sebuah organisasi menciptakan, menghantarkan, dan meningkatkan sebuah nilai. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan kami. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.